ada jawaban untuk hal itu. Tetapi bukan itu yang kita mau bahas pada malam hari ini. Yang dikutip oleh setan itu ada dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat itu Bapak Ibu, setan betul-betul belajar Alkitab. Tetapi perhatikan ayat 11. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Menjaga engkau di segala jalanmu tidak diucapkan iblis. Karena iblis tahu jalan Yesus adalah tunduk kepada Bapa Sorgawi dan bukan mengikuti kemauannya sendiri. Setan tidak mengutip kata menjaga engkau di segala jalan Tuhan. Dia hanya memotongnya. Dia hanya memotongnya hanya sampai di kata memerintahkan malaikat-malaikatnya. Lihat itu, inilah cara setan berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkan Yesus. Yesus tetap bersabar. Ayat 7 berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus kutip juga dari Ulangan 6 ayat 16. Yang pertama tadi dari kitab Ulangan. Yang kedua juga dari kitab Ulangan. Setan mengutip dari kitab Mazmur. Nanti kita lihat apakah setan juga mengutip dari kitab Mazmur untuk yang ketiga. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan perang bintang. Dua-duanya adalah bintang Bapak Ibu. Bintang artinya superstar. Cuma bedanya Yesaya 14 ayat 12 mengatakan iblis adalah bintang timur yang pecah dan jatuh. Sementara Wahyu 22 ayat 16 berkata, Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dua-duanya bintang timur, dua-duanya ular. Tapi yang satu ular yang dikalahkan, yang satu ular yang ditinggikan. Dua-duanya adalah singa. Tetapi yang satu adalah singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Tetapi yang satu adalah singa dari Yehuda yang menyelamatkan. Bapak Ibu lihat itu. Yang satu adalah dua-duanya berbicara superstar tentang jalan. Tetapi yang satu jalan yang ujungnya menuju maut. Tetapi yang satu adalah akulah jalan yang benar menuju kepada keselamatan. Luar biasa. Kedua bintang ini sedang bertarung. Inilah yang disebut dengan the great controversy. Pertentangan besar. Kita hanyalah korban daripada pekerjaan iblis. Yang terakhir, Matius 4 ayat 8 dan 9. Iblis membawa Yesus ke atas gunung dan iblis berkata, semua itu yang mana? Iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Bapak Ibu perhatikan ayat 9. Ketika iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di sana tidak ada kata jika engkau anak Allah. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Ini berbeda dengan pencobaan pertama dan yang kedua. Kenapa begitu? Sejak masuk ke dalam dunia dan berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sejak itu pula lah iblis meyakini bahwa dunia adalah miliknya. Sekarang posisinya iblis mengaku bahwa dia adalah pemilik dunia. Yang sebenarnya kepemilikan yang dimaksud hanyalah manusia yang tunduk kepadanya. Jadi kalaupun setan itu berkuasa,
dia hanya berkuasa atas orang-orang yang mau tunduk kepadanya. Tetapi kok ia berani? Iblis mengatakan bahwa dunia adalah miliknya, sehingga dia berani berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tadi saya sudah katakan, iblis mengutip kitab Mazmur, kitab Zabur. Apakah iblis lupa Mazmur 24 ayat 1 dan 2, di mana Raja Daud berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang mendasarkan bumi itu di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dia baca kitab Mazmur, tetapi mungkin dia lupa Mazmur 24. Bahwa Tuhan adalah empunya bumi. Luar biasa. Sudah tiba saatnya Yesus harus menghentikan pencobaan ini. Matius 4 ayat 10, Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu lihat, ayat perkataan Yesus diambilnya dari kitab Ulangan 6 ayat 13. Bapak Ibu lihat, Yesus membaca dengan baik kitab Ulangan. Pencobaan 1, 2, dan 3 semuanya diambil dari kitab Ulangan. Sementara iblis mengambil sepotong-sepotong dari kitab Mazmur. Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, Yesus menang tanpa berperang dengan kekuatannya sendiri. Artinya, Yesus tidak menggunakan kuasa keilahiannya. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi masalah, jangan coba-coba dengan kekuatan sendiri. Kita akan hancur berantakan. Yesus tetap mengandalkan firman Tuhan yang adalah Bapa Sorgawi itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus belajar dari Yesus. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan andalkan puasa dan doa, itu tidak salah. Tetapi puasa dan doa tidak memberikan solusi. Hanya Tuhan yang memberikan jawaban terhadap permasalahan kita. Itulah sebabnya penyerahan sepenuhnya setelah disampaikan melalui puasa dan doa. Jangan pikir-pikir, biarkan, izinkan Tuhan yang berkarya. Yesus menyandarkan semua pencobaan itu kepada Bapa Sorgawi dengan beralaskan iman dalam firman Tuhan. Yesus tidak berperang, Bapak Ibu. Yesus hanya bersandar. Bila mana tidak ada pundak untuk bersandar, ada lantai untuk bersujud. Serahkan semua kekhawatiran, permasalahan, problema hidup, seberat apapun. Toh sampai hari ini, Anda dan saya masih sanggup menanggungnya. Dan penderitaan pencobaan yang kita alami belum sampai mencucurkan darah. Hanya Yesus yang sanggup lakukan itu. Itulah sebabnya Yesus menang tanpa harus berperang. Karena dia bersandar kepada Bapa Sorgawi. Itulah sebabnya Yesus siap untuk melayani keselamatan manusia. Tuhan memberkati.